setiap yang buat sesuatu itu pasti kan punya karakternya masing-masing. Bener. Dan itu yang buat gue jadi belajar kayak karena gimana ya di dalam hidup kita nggak bisa berhenti belajar sih. Itu bener-bener dibayar kontan. Kita melihat orang itu bukan hanya wah ini profitnya apa. Kalau nggak nguntungin gue nggak mau. Ya gue udah sebut ya Bek ya, selebgram atau gimana itu kan benar-benar cocok-cocokan ya dengan wajah brand kita kan. Bayar dengan harapan laku banget, ternyata tidak sama sekali. Brain of Goods, sesuai gagasan kalian, kita undang orangnya di sini. Guys, Dimas di sini dan kita balik lagi di podcast bareng Brand Indonesia. Nah, kali ini gue sudah mengundang Rain of Goods yang udah lama ternyata kalian komen-komen ya. Jadi gue inget banget sampai tahun kemarin itu ada sekitar berapa ya? Pokoknya kita list ada 5 top brand yang suka kalian request dan salah satunya adalah Rain of Goods ini. Nah, sebelum ngobrol lebih lanjut, gue pengen ajak kalian buat follow dulu Instagramnya Puri Suryalaya Wedding House. Barangkali kalian ada yang mau nikah outdoor dengan ambience kayak gini nih. Ya, boleh juga lah ya, ada suara-suara tonggaret di summer kayak gini. Nah, langsung aja kita sambut Bro Ray dari Rain of Goods. Halo. Apa kabar lu? Ya. ini fun fact ya teman-teman dia. Ternyata kita tuh udah pernah ketemu waktu kecil ya? Iya, waktu kecil kita udah pernah ketemu. Jadi dulu mungkin nggak sadar lu ya. Iya. Jadi waktu pas dulu itu kan suka main nih ke sini, ya kan, suka main ke sini. Terus ya kan mungkin kita pernah ketemu tapi ya karena kita masih bocah kali ya jadi nggak sadar. Iya, guenya mungkin lagi sibuk main PS dulu. Ya jadi anyway guys, gue juga baru ngeh ya sekarang. Kalau Ray ini ternyata anaknya sobat dari tante gue. Jadi itu jadi obrolan hahit dari kemarin ya. Iya. Dan berkali-kali ke rumah. Fun fact-nya juga waktu awal-awal lahir Rain of Goods itu di sini. Iya. Tapi kan waktu itu lu bisnisnya ini IT kan? Ya, IT support. Betul IT support. Tapi kan itu punya orang tua. Oke. Punya orang tua. Jadinya nggak bisa IT juga ya sebenarnya. Terus kurang cocok. Jadinya ngelihat kayaknya cocoknya lebih ke fashion. Karena memang di air. Karena memang dari SMA ngelihat wah kayaknya kalau misalnya gue punya sesuatu merek kayaknya dipakai sama orang bagus ya kayak gitu. Kayak keren, ada suatu kebanggaan di situ gitu. Nah, itu tuh tahun 2000 berapa sih? 2000 berapa ya? 16. 2009 kayaknya 2009. 2009 starting journey-nya ya. Tapi kan waktu itu udah mulai yang IT dulu ya. Ya, IT. Renavnya juga belum bikin sepatu waktu itu ya? Belum. Nah, waktu itu kan di sini nih di rumah belakang pakai buat kantor IT itu udah mulai cari-cari nih buat brand dengar-dengar kan. Betul. Nah, startnya waktu itu brand apa? Dulu itu masih reseller. Oh, oke. Ya, Zaman Kaskus tuh. Jadi dulu itu sebenarnya Renov itu beranjak dari reseller. Oke. Jadi dulu ini langsung aja nih cerita ya. Langsung aja. Nah, jadi awal mulanya Renov itu awalnya itu kan gua sendiri itu reseller. Oke. Jadi reseller ada brand di Bandung. Nah, gue reseller dari 2014. Dari 2014 ya kan sambil sebenarnya sambil pelajarin juga ya kan. Nah, sebelum itu belajar ini dulu waktu itu kan suka ngeband. Oke. Ya kan? Nah, dulu nih waktu pas 2008, 9, 10 tuh ngeband. Nah, ngefans sama band Bandung nih, rock and roll ya kan. Pasti udah tahu nih yang pokoknya bukan. Kirain. Oke. Ngefans tuh ya kan. Keren pisan ini ya kan. Nah, udah kok gaya-gayanya nih asik-asik ya kan, ya kan. Nah, terus akhirnya mutusin beli sepatu merek luar lah. Sepatu merek luar beli dan waktu itu cukup mahal ya harganya ya. Cukup mahal. Terus ketika beli memang enak banget kok, empuk nih ya kan, boots kok empuk ya kan. Wah, ini keren banget nih. Jadi nggak nyesel tuh beli. Sampai akhirnya kan udah lulus SMA, bosen lah ya kan, bosen pakai sepatu, lagi pengen pakai
Sneakers. Lagi pengen sneakers, terus akhirnya disimpan lah di rak tuh sepatu itu. Ya kan? Disimpan, terus ada kali belum nyampe setahun. Dirusakin jin. Nah, itu deh. Nah, belum sampai setahun mau pakai lagi kan, mau pakai lagi, pengen keren-kerenan, gagah-gagahan lagi, pengen beda karena waktu itu pas di kampus gayanya hampir sama semua. Tapi memang di kampus itu ngelihat ada yang gayanya beda, kayak udah ada yang denim kayak gitu kan. Terus zaman-zamannya itu tuh pas kuliah orang banyak dulu tuh awal-awal Breadsport kalau nggak salah. Oh iya, Breadsport terus di Jakarta ya. di Jakarta. Terus orang pakai jeans lokal, ya kan. Nah, terus ngeliat, keren nih gayanya keren. Terus pakai sepatunya kulit gitu-gitu kan. Pengen pakai lagi lah. Pakai, pas mau pakai nih berangkat kampus, nganga. Wah, lapar itu Pak. Itu mungkin lapar dia belum dikasih makan ya kan. Hampir aja gue masukin nasi di situ. Nah, terus ngeliat kecewa dong. Wah, ini kok brand sudah terkenal, mahal pula. Mahal ya kan, tapi kok nganga gitu kan. Nah, dari situlah ya udah deh, agak ada perasaan kecewa. Berarti semua sepatu sama aja. Semua sepatu sama aja berarti mau mahal mau ini ya kan belum pelajarin tuh. Lu kayak baru diputusin ini aja cowok aja, semua cowok sama aja. Ya kurang lebih lah seperti itu. Jadi ada rasa kecewa lah di situ. Terus sambil masih jualan baju tuh, jualan baju pelan-pelan. Nah, main Kaskus kan. Nah, main Kaskus. Terus ngelihat ada brand ini nih, ya kan. Kok cakep ya, tapi kok harganya murah banget, ya kan. Harganya itu, bayangin aja harganya itu cuma 290. Kulit? Ya kan. Nggak tahu tuh waktu itu belum tahu. Tapi pokoknya kalau dia bilang genuine leather, dia harganya sekitar 490. Oke. Tapi itu termasuk masih murah. Murah sekali. Akhirnya belilah ya karena duit mahasiswa kan, uang mahasiswa. Belilah ya kan. Beli. Wih, keren banget. Pas datang tuh bener-bener shape-nya kan bagus ya, shape-nya bagus, terus gini. Wah, ini bagus banget ya kan. Terus ada masanya nggak gue pakai tuh. Jadi karena kan waktu pas itu gue beli yang harga 290 tuh modelnya long wing. Oke. Long wing. Terus udah gitu gue nggak pakai tuh. Gue nggak pakai ada kali 2-3 bulan. Nah, terus pas gue nggak pakai, gue ngeliat lagi, kok nggak nganga? Oh, nggak lapar-lapar dia. Iya, nggak lapar dia. Wah, udah kenyang terus nih, ya kan? Kok nggak nganga nih? Terus ya udah akhirnya cinta dong, makin terus dipakai. Kita gue pakai lah. Gue pakai ngampus gini-gini ya kan, biarin gayanya beda sendiri kan. Ngapain formal banget kayak mau kerja. Gue digituin tuh sama kawan gue tuh, ngapain lu kayak mau kerja lu katanya, ya kan bodo amat lu nggak ngerti kayak gitu kan. Ya, punya ini sendiri lah, punya gaya sendiri lah. Pakai ya kan, kepikiran, hubungin lah nih si yang jualnya. Iya, yang jualnya. Ada beberapa nih yang nanyain, boleh nggak gue jadi reseller? Gitu, gue bilang gitu kan. Oh boleh banget. Ternyata gue reseller pertama. Oh. Ya kan, belum ada tuh. Itu inget banget gue di Instagram, itu dia masih 1.000. 1.000 ya? 1.000. Kalau sekarang tuh udah ratusan ribu. Udah gede ya? Udah gede banget, ya kan. Terus, udah gitu, ya udah diterima. Terus nggak ada persyaratan apa-apa. Udah nggak apa-apa, ini aja pakai foto kita, ya kan. Kita foto, lu jualin, kata dia. Oke, siap ya, nuhunnya, gitu ya. Ya udah, tawarin tuh ketemuan, ya kan. Ini sepatu lu, iya, ya kan. Nggak tahu, soalnya itu brandnya bener-bener belum ada yang tahu, ya kan. Iya, bilang kayak gitu. Antusiasnya oke, ya kan. Itu dapat potongan itu lumayan banget lah dari reseller itu kan. Terus kemudian udah berjalannya tuh lama sampai di 2016. Nah, 2016 itu kan ada proyek tuh, terus nginep nih belakang rumah sini. Jadi ada satu akun Instagram itu memang gue kelola buat macam-macam brand. Jadi sampai sekarang masih berhubungan baik gitu kan. Dari ada baju,
dulu juga kaos kaki ya kan. Jadi akun Instagram itu tuh bener-bener menampung brand-brand yang bagi gue itu bagus lah ya kan. Nah, terus ya lumayan kan dapat potong-potongan foto juga dari mereka juga kan. Gue jual-jual itu lumayan loh. Gue satu hari itu bisa ngejual sebagai reseller itu tuh sepatu aja 10 sampai 15 tuh keluar. Tinggal dihitung tuh, manis tuh. 10 sama 15 tuh keluar. Bener-bener sebanyak itu gitu loh. Dan memang karena modelnya kan bagus banget dan kokoh gitu loh. Iya. Nah, terus gue belum tahu tuh, ini pakai kayu. Terus setiap misalnya pameran ngelihat ya kan udah kayak paling ahli aja tuh ngelihat ini mah kayu nih. Nih gue dulu nih gue pikir nih kayu nih, ya kan nih gue lihat nih kayu nih, sotoy aja gitu kan. Ya namanya ini kan tapi dalam hati aja gitu. Kayu itu gitu-gitu. Padahal mah kulit gitu kan. Nah, sambil tuh pelajarin ya kan, tapi di Instagramnya dia bilang cementing, ya kan, apa sih cementing? Itu kan jadi kayak apa sih cementing? Apakah di semen? Iya kan, gue bener-bener nggak tahu, gue bener-bener buta. Nah lanjutlah lagi kan, udah ini, gue ketemu sama brand owner yang punya baju kemeja itu. Nah pas banget waktu itu dia lagi ngontrak di belakang sini. Kan di belakang sini ada perumahan tuh, ya kan? Di belakang sini ada perumahan. Ngobrol lah sama dia, ngobrol. Gue pengen buat brand sendiri deh, gitu kan. Nah dia juga waktu itu posisinya masih belum ini sendiri lah, gitu kan. Dan gue juga mikirnya, aduh ribet kalau baju, gitu kan, baju kemeja nggak tahu buta dengan cuttingan-cuttingan. Kalau jualan baju t-shirt yang sablonan itu kan, itu kan kayak ya udah cuttingannya tuh ya begitu aja, kaos kan namanya, terus sama ini di desain aja kan, di desainnya aja, jadi fokusnya di desain aja. Kalau ini kan dia jual kemeja gini gitu, aduh kayaknya ribet banget gitu kan, kayaknya sepatu gampang deh gitu kan, padahal nggak juga. Terus ngobrol sama ini ya kan. Terus dia tahu karena gue resellernya si brand ini juga nih, ya kan, dia tahu. Terus akhirnya, apa namanya, gue kenal, ya kan, ayolah kita ke sana aja, kita main gitu kan. Siapa tahu kalau gue bujuk mau, karena gue hubungin, gue ini nggak mau si ownernya, ya kan, ya apa namanya, gue nggak tahu kalau ternyata udah membludak juga dia. Ini dibujuk sama dia nggak terima, ya kan, udah kepusingan tuh, udah pusing, ya kan, nyari di mana, ya kan, akhirnya ketemulah, ya kan, akhirnya ketemu, coba dulu buat sampel. Nah di situ baru apaan sih ini, dia bilangnya Feldschön, bilangnya flat welt, ya kan, bilangnya macem-macem lah gitu-gitu. Terus gue ngeliat, ya kan, apa bedanya ya gitu kan, masih bener-bener awam. Jadi bener-bener sambil apa ya, bergerak dari reseller, terus bener-bener kayak pelajarinnya tuh bener-bener sotoy gitu loh, bener-bener kayak so tau aja. Udahlah buat aja, ya kan, mumpung ya kan abis proyek ada duit, ya kan, udahlah buat aja. Tapi ada nanti abis sampel naik produksian ya, kata dia, naik produksian ada minimalnya, kata dia. Ada minimalnya, ya oke lah, ya udah nggak apa-apa, ya kan. Waktu itu masih lumayan ada duit, ya kan. Udah sikat. Nah pas sampai itu, ya kan, akhir 2016, udah jadi semua itunya tuh sampelnya. Terus bingung cara jualnya, karena HPP-nya kan udah tinggi, ya kan, HPP-nya udah tinggi, jual harga berapa nih, HPP sekian, jualnya tinggi nih, ya kan, takutnya nggak kemakan sama market sini. Betul, takut nggak ini, karena kan taunya dari namanya juga reseller ya. Nah terus ya udah tuh didiemin aja karena sambil ngurusin proyek kan, segala macem. Nah udah tuh jadi ngebangke tuh ini, ya kan, tawar-tawarin, nggak ada yang mau gitu, tapi sambil nawarin gini-gini, tapi sambil pelajarin juga. Oh berarti tuh kalau felt tuh begini, ini gini. Jadi sambil pelajarin gitu, ngeliat orang review gini. Terus kepo-kepoin juga brand-brand yang udah senior gitu kan, gini. Oh di sini ya bedanya, di sini ya bedanya. Sampai akhirnya udah tuh berjalan di 2017 akhir perusahaan bangkrut, ya kan, dengan posisi itu bayangin dari 1 tahun itu
yang keluar, ya kan tadinya ngerasain satu harinya itu bisa 10 sampai 15. Ini aja 1 tahun itu bisa cuma 2. Bener-bener kayak wah, ini kayak banget ya. bener-bener kayak jauh banget. Apa namanya, penjualannya itu jauh banget ya. Tapi kan masih nggak peduli gitu, masih ada tabungan gitu kan. Nah, akhirnya istri bilang ya kan, udah seriusin lagi ya kan, kamu harus udah gerak nih ya kan, kalau enggak gimana nih nanti nih gitu. Pas banget 2017 itu udah hamil tuh, udah hamil istri. Nah, masih usahain, akhirnya bener-bener 2017 akhir dan 2018 itu bener-bener bangkrut total. Total banget. Total, habis semua barang-barang semua ya kan, ditarik semua gini-gini kan, karena apa namanya, kalau misalnya kita mau proyek itu kan pasti ada jaminan gitu kayak gitu kan. Itu udah hal yang umum lah. Terus kemudian kan itu udah apa namanya, lagi hamil tuh. Nah, terus ada sisa tabungan nih. Sisa tabungan mau temen nih yang di belakang tadi itu udah jadi temen lah. Ya kan. Ini dia sempat bilang, coba ini gayanya keren banget nih orang, kata dia gitu. Ya kan, adalah apa namanya, selebgram gitu. Ya, selebgram gitu. Ini gayanya keren banget. Terus cobalah hubungin, ya kan. Udah hubungin segala macem dengan harapan ini akan naik nih. Tapi namanya juga sebenarnya selebgram atau gimana itu kan benar-benar cocok-cocokan ya dengan wajah brand kita kan. Gua nggak mau menyalahkan apa namanya, si selebgramnya selebgram lah apa segala macam, karena memang ya itu semua kembali lagi dengan cocok-cocokan. Atau nggak momennya nggak pas apa gimana kan, itu ada juga kan faktor-faktor banyak lah. Udah dengan uang tabungan pas-pasan ya kan, posisi lagi bangkrut, bayarlah ya kan. Bayar dengan harapan laku banget, ternyata tidak sama sekali, tidak indah lah ya kan. Tapi gue bersyukur, gue di situ dia ngenalin gue sama bengkel yang baru nih. Ya, sama bengkel yang baru. Terus ngobrol ya kan. Wah, ternyata dia ngerjain ini. Ya udah segala macem ya kan, kerjain ya kan. Lumayan tuh dari efek itu memang nggak banyak, tapi setidaknya adalah 1-2. Nah, tapi kekurangannya itu si orang ini tidak bisa memberikan waktu yang jelas. Kayak misalnya dia bilang pengerjaannya berapa lama ya kan, soalnya saya harus bilang nih ke customer ya kan, kelar kok 1-2 bulan, dia bilang kayak gitu ya kan. Ternyata tidak ya kan. Nah, tapi ya udah di situ gue tabrak aja ya, kayak ya udahlah bodo amat ya kan, yang penting ini. Tapi untungnya gue bersyukurnya customer gue itu alhamdulillah banyak yang ngerti lah. Ya kan, banyak yang ngerti. Meskipun telat-telat gitu ya. Ya, walaupun telat-telat banyak yang ngerti lah ya kan. Jadi ini sampai akhirnya tiba-tiba gue dihubungin sama seseorang. Halo, ini Renav ya, Renav Goods ya kan. Belum diceritain ya. Nah, belum. Jadi awalnya Renav itu sebenarnya itu candaan. Oh gitu. Nah, jadi candaan nih sama teman-teman nih ya kan. Candaan. Dulu temen ngedit, jadi temen pilot. Gue pakai bajunya nih, baju pilotnya dia, sambil pegang ininya nih, pegang topinya topi pilotnya. Gitu kan. Dia edit di belakangnya ada Renav Airlines. Dari situ tuh. Oh, berarti dari Airlines jadi sepatu. Iya, jadi luar sepatu biasa. Ya kan. Siapa tahu nanti gue punya Airlines kan, ada yang tahu. Nah, Renav Airlines tuh. Nah, terus gue ketawa-tawa aja kan, ngakak. Itu zamannya pet tuh, ya kan. Itu apa namanya, ibaratnya kayak ininya positif lah, ya kan. Nah, anjir kok ini. Ini anak-anak Gen Z gak ada yang tahu, Pak. Gak ada yang tahu pet ini. Udah mati. Iya, udah mati kan. Pet nih, dulu tuh zamannya pet tuh, ya kan. Terus, nah, sebelum itu kan udah mau nikah nih sama istri. Terus istri bilang kayak gini, ya kan.
pas gue mau bikin ya kan, apa mau nama brand lu? Dia bilang gitu kan. Gue mau nama brandnya Renaf. Ih, narsisis banget kata dia. Narsisis banget ya kan. Kenapa emang? Lihat ya, Hersey. Hersey itu nama sendiri loh, ya kan. Oh, Nah, iya juga. jadi Benar-benar. jadi gue ngelihat brand-brand yang udah gede Established nih. lah ya. Yang udah gede, yang udah lama itu hampir kebanyakan pakai nama sendiri. Ya kan. Iya. Nah, apa namanya? Ya walaupun kalau mau dibilang narsis ya udah nggak apa-apa lah ya Iya. kan. Tapi gue nggak nyangka juga ternyata nama Renaf itu lumayan dikenang lah sama customer ya kan. Pronunciation-nya tuh Renaf, gampang. gitu. Dihubungin, akhirnya ternyata dihubungin itu banyak gue ketemu makers nih. Oh. Banyak ketemu makers ya kan. Dia iniin dompet, iniin apa namanya, oke. ada yang sepatu juga. Oke. Ada yang ini. Wah, Bisa partneran baru nih berarti kan. dan di situ gue merasa kayak, wah, gue dilirik gitu kan. Padahal nggak tahu aja orang penjualan cuma semprot-semprot gitu kan. Kenalan sama yang sekarang benar-benar jadi kawan Iya, gitu jadi kan. partner Apa namanya? sekarang ya. Jadi kalau kesini tuh pasti ketemu-ketemu gitu kan. Jadi kayak ya benar-benar saudara lah ya. saudara kayak kawan deket aja lah gitu kan. Kayak benar-benar deket, ya kan. Terus akhirnya kemudian kita pameran pakai sepatu yang ada ya kan, sepatu yang ada yang bekas yang iya. itu. Nah di situ orang-orangnya welcome banget, ramah-ramah. Nah dulu di situ kan gue juga sebenarnya bahasa Inggris itu benar-benar learning by doing ya. Jadi tiba-tiba waktu pas pameran itu ada orang bule nanya. Oh, itu di sini apa di luar? Enggak, di Campville. Oh, di Campville. Di Campville. Itu ada orang bule, how much gitu kan. Wah, gimana nih ngomongnya kan. Untung ada anak ITB gitu kan. Dia punya brand. Terus dia jago bahasa Translator lah Inggrisnya. ya. Dia langsung bilang ya kan, berapa tuh bang katanya gitu kan. Berapa tuh bang? Ini 1,7 ya kan. 1.7 dia bilang gitu kan. 1.7. Oh oke, I like it. Dibeli tuh langsung. Foto ya kan. Foto ya kan. Wah itu bangga banget kayak, wih bule nih ya kan. Yang beli nih bule nih, tapi masih di sini nih. Nah di situ mulai dari situ berpikir kayak, gue harus jualan keluar sih gitu. Kayaknya kalau misalnya di luar, kayaknya keren deh. Iya. Ya kan, kayaknya keren banget deh. Udah dari pameran itu tetap masih keep contact tuh sama makers gitu, keep contact. Akhirnya ada salah satu kawan juga ya kan punya brand sepatu, dia buat toko. Oke. Toko, tapi di situ kan posisinya masih bangkrut nih ya kan, karena anak udah lahir juga ya kan, udah empot-empotan. Terus ini bilang sama sini, gue yang jaga toko deh gitu. Gue yang jaga toko deh. Dari airlines jadi jaga toko. Iya. Gue jaga toko deh gitu kan. Terus kata dia, ya udah, tapi gue bisanya bayarnya sekian ya kan. Udah nggak apa-apa. Nah, udah sambil jalan ya kan. Tapi gue boleh ya naruh produk gue, siapa tahu apa Ada yang nyantol lah ada gitu yang nyantol. kan. Ya nggak apa-apa, nanti dipotong konsinyasi aja ya. Ya kan, ini kan butuh tetap dihidupin Yes, kata dia. betul. Oke. Nggak apa-apa lah, yang penting laku dulu ini. Soalnya ada banyak sekitar 12 apa 15 gitu, lupa. Nah, jadi ngebangke kan, itu kan duit juga ya maksudnya untuk memuterin. Akhirnya curhat sama curhat, Bang. Ya curhat nih sama sahabat lah, bener-bener sahabat dari SMA. Gue bilang, nih ya gue udah sebut ya Bek ya, gue udah sebut. Oke. Nah, jadi ada sahabat gue, ya, dia bener-bener ini banget lah, dibilang care ya. Gue bilang, Bek, gue mau jujur, gue bilang gitu kan, gue bangkrut kan gitu. Terus dia malah marahin gue, dia bilang, lu kenapa nggak cerita dari awal? Aturan kalau misalnya waktu pas lu udah tahu udah mau bangkrut, lu bilang sama gue. Setidaknya kan bisa gue bantu-bantu, Rey. Kalau kayak gini kan udah, malah juga diceramahin tuh. Dalam hati gue, malah juga diceramahin salah sih. Nih Ya kan, cerita salah nih. Udah kayak, udah bawel banget kan. Diceramahin, gini-gini segala macam. Terus,
Udah, nah apa namanya, gue baru curhat doang tuh, karena apa namanya, dia bener-bener baru tahu kalau posisi gue tuh udah bangkrut. Gue bilang nih ada kawan gue lagi, dia nemenin gue, dia kerja di Oke. kantor, dia nggak digaji, Hmm. ya nggak digaji, tapi dia temenin terus tuh, dia temenin gue ke apa namanya, gue ke Bandung ada duit ya kan, gue bayarin ya kan, kadang makan dia yang bayarin gue gitu kan, untuk ini, untuk sowan lah ke apa namanya, Iya, maker-maker siapa tahu gua tiba-tiba besok ada proyekan besar gitu kan karena dulu mikirnya harus proyekan besar gitu Iya, gitu iya. kan, jadi harus keep kontak nih sama maker-maker ini, dia tuh temenin tuh, terus gue curhat lah sesama teman SMA juga, bilang gini, Bi, gimana ya, boleh kali ya minjem duit ke BK, menurut lu gimana? Gue bilang gitu, cobalah kau apa namanya, kau ini ya kan, Iya. orang Padang dia, Iya. bolehlah kau bilanglah ke dia, siapa tahu ini ya kan. Nah lusanya, besok atau lusanya gue telepon lah, Bek, gue boleh nggak pinjem 50 juta, ya kan. Anjir gede banget, kata dia, buat apaan? Ya kan, ya buat ini Bek, buat apa namanya, modal usaha ya kan. Nah terus apa namanya, lu sih, makanya malah diceramahin Iya. lagi tuh, malah diceramahin lagi, dibawelin lagi tuh, malah dibawelin lagi. Udah gitu akhirnya ya udah Re, gue bisa ngasih, kata dia, tapi gue cicil ya kan, jadi 1 bulan 10 ya kan, 10 sampai 50, kata dia. Oke lah, nggak apa-apa ya kan, yang penting gue mikirnya di situ, yang penting gue jalan dulu deh. Iya, Nah bisa muter dulu nih. bisa Iya. muter dulu. Nah terus itu kan udah lumayan ya, sosial media tuh udah Iya, iya. lumayan oke banget kan. Iya. Terus gua kepo-kepoin lah, gua lihat-lihat, ya kan. Wah nggak bisa nih kalau jualan sepatu dulu nih, ya kan. Karena gue selalu berpikir kayak kalau gua mendesain kayaknya belum ada yang spesial deh, gitu kan. Belum ada yang oke. bener-bener, karena bener-bener masih belajar banget lah. Akhirnya gue putusin, oke deh, gue buat dompet. Tapi dompet yang pakai ini loh, dompet yang mesin, yang bener-bener Iya. jualnya murah-murah, ya kan. Oh. Gue buat lah. Untungnya dari pameran itu gue kenal sama itu. Mang, punten, boleh nggak buat ini? Boleh, silakan. Mau buat berapa? Karena udah ada duit kan, buat dompet, buat belt, buat ini segala macam ya kan, buat tas sling bag gitu kan, sikat tuh. Udah, ya kan. Nah, sampai pokoknya habis buat produk itu cuma 20. Wah, Cuma 20. Cuma 20? Ya, cuma 20. Nah, nah si kawan yang gue masih kerja ini di apa namanya, di tokonya dia, Iya. itu dia kan punya kamera. Oh. Dia ada spot-spot foto. Ya gue numpang lah buat foto-foto dompet ya kan. Gue bilang, gue numpang ya buat foto, udah pakai, katanya. Diajarin pakai kamera gini-gini ya kan, bagusnya gini, angle-nya gini-gini ya kan. Oh gitu, oke. Numpang sekali numpang foto-foto, ternyata responnya bagus. Nah, terus kan karena sebulan dapat terus tuh. Iya. Nah, dapat terus, udah gitu sahabat gue ini, Iya. dia bilang kayak gini, Ray, gue ada greenhouse, lu kerja dah, gue gaji, kata dia. Oh, yang minjemin duit lu ini tadi. Yang minjemin ya kan. Terus gue bilang, Bek, tapi gue ada kerjaan nih di ini ya kan, jaga toko ya kan gue ada apa namanya, brand gitu kan. Ya udah, apa namanya, beberapa kali dah ke sana gitu kan, urusin lah tuh greenhouse gue, kata dia bilang gitu. Terus udah gitu digajinya juga di atas UMR lagi. Oh. Di atas UMR ini, waduh lumayan banget, udah gue dipinjemin, gue digaji pula sama dia, ya kan. Bener. Baik banget. Terus ditambah lagi, ya kan, setiap jaga toko kan gue dapat duit lumayan. Terus kalau ada pameran juga, gue juga digaji juga nih sama apa namanya, kawan gue si makers ini nih. Terus udah gitu, udah digaji, wah lumayan tuh banyak ini kan. Nah di situ gue gue sambil belajar juga sepatu, ya kan, karena dia juga udah buat sepatu si makers ini kan, jadi gue ngeliat, bener-bener gue pelajarin gini. Gue sambil ini, tapi gue sambil jualan juga. Nah, duit sisanya itu gue boosting semua ke iklan. Dan itu iklan bener-bener lagi gila-gilaan. Itu jadi satu bulan itu gue untuk iklan bisa 6 juta. Lumayan Tapi loh. baliknya berkali-kali lipat. Oh, ROAS-nya udah oke nih. Ya kan, karena kan apa namanya, nah itu yang apa namanya, Titik balik pertama mungkin titik ya. balik pertama ya kan. Terus dan gue bersyukur banget
orang-orang di sekitar gue tuh baik. Hmm. Jadi gue banyak belajar lah dari mereka, gue diajarin ini segala macem ya kan. Udah akhirnya sampai dia apa namanya lagi beli kulit luar. Oh, oke. Mau pause, mau lanjut? Pause dulu aja ya. Sorry guys, disclaimer ya. Kita cut dulu dikit tadi karena ada suara azan masuk. Jadi biar lebih enak, kita lanjut lagi sekarang. Lanjut bro, tadi titik baliknya. Nah, terus lagi makers kawan gue ini, Mhm. dia beli kulit dari Itali, Oh, Mariam. oke, Mariam. Dia beli Mariam, terus sampai kan, dia beli, terus ada banyak tuh dia beli tuh, kalau nggak salah ada 2 apa 3 warna gitu yang dia beli. Pas itu, ya gue cuma ngeliat-ngeliatin kan, tapi karena penjualan lagi oke, yang dompet ya kan, adalah spare gitu, tapi ya nggak berani ngomong gitu kan. Terus dia tawarin, Rey, lu mau nggak katanya? Apa namanya? Ambillah langsung 3 lembar kata dia. Oh, Buset. jangan dong, bilang. Emang berapa satu lembarnya? Ingat banget tuh kalau nggak salah tuh 2,8 atau 2,9 gitu. Masih murah tuh. Masih murah. Masih murah. Terus udahlah itu ambil sekian ya kan. Ambillah langsung 3 lembar kata dia. Ya jangan dong, satu aja lah ya kan. Ya udah nggak apa-apa ya kan. Ambil tuh. Seneng banget kan. Emang cakep banget tuh kulit. Iya, bagus. Gulung ya kan. Nah, terus apa namanya? Nah, kan gue juga dapat motor juga tuh, dapat pinjem juga dari sahabat gue ini kan. Seneng tuh pulang, wah, sampai rumah ya kan. Jadi orang rumah tuh udah tahu tuh apa perjalanan ini nih, udah perjalanan ini. Terus sampai, manggil istri, manggil apa nyokap mertua gitu kan. Lihat nih, lihat kulit kuda gitu kan. Padahal nggak paham juga apa sih emang kulit kuda gitu kan. Apa namanya keluarga juga nggak ada yang paham gitu kan. Oh iya cakep ya. Tapi karena mertua kan sering beli tas kulit ya sama ini, jadi dia tahu, oh ini kok warnanya beda banget. Iya, unik gitu Iya, kan. unik. Wah ini unik. Apa ini namanya? Toscane lo. Widih. Cakep banget tuh dulu Iya. tuh, ya kan? Ya kan? Oh iya cakep. Ah, mama mau. Ah kalau dibuatin ada duit ya kan? Ya kan? Ini kayaknya ya, minta juga dibuatin Iya, gitu kan. kode keras. Kode keras ya kan. Terus ya udah akhirnya jadi di bagian depan rumah mertua itu lumayan agak luas tuh. Gue jembreng, gue foto, terus gue post lah di apa namanya Di IG lo. di IG, ya kan? Post di IG, tiba-tiba ada yang kontak, ya kan? Ada yang kontak, dia bilang kayak gini, apa? Oh iya, sama ini juga nih, gue lupa mention. Jadi IG gue itu dirapihin sama ada kawan lagi gue SMA. Wah. Ya kan. Jadi IG gue dirapihin sama dia nih. Ya kan. Itu gue berterima kasih banget. Dia jadi memang suka foto-foto gitu ya kan. Emang orangnya mungkin agak narsis sedikit ya. Jadi dia suka foto-foto tapi dia tahu angle yang tepat. Itu dia bantuin. Dia apa karena tahu posisi gue waktu itu lagi bangkrut. Sebelum itu dia bilang apa namanya? Gue bilang apa gue kadang bisa bayar kadang enggak ya kan. Rumahnya dia di Depok. Wih, di rumah lu kan? Cuma di Petukangan Selatan itu jauh banget. Jadi sejam lah. Sejam itu dari rumah dia ke apa rumah mertua tuh sejam. Itu dia bantuin untuk yang awal-awal, akhirnya dia keterima kerja, ya udah nggak ada waktu untuk ngebantu lagi kan. Nah di situ makanya gue dibantu sama makers ini. Nah terus lanjut nih, gue foto, thread. Nah, ada orang Swiss hubungin, masih ingat banget tuh, ya kan? Nah, namanya Tim Kraus, ingat banget. Soalnya gue lumayan masih kontak-kontakan sama dia, ya kan? Walaupun dia cuma belinya 1, tapi gue masih menjaga hubungan baik gitu ya? Hubungan sama dia. Terus kemudian dia bilang, wah kulitnya bagus nih, kata dia. Bisa buat derby nggak? Kata dia gitu kan. Bisa, ya kan. Padahal mah nggak ini, ya kan. Wah, bisa aja dulu. Ya bisa aja dulu, ya kan. Wah kelimpungan nih, aduh gimana ya gini. Nah karena udah beberapa kenal sama makers, ya kan. Ya crafter, gini-gini segala macam. Dioper lah, ya kan. Tolong dong buatin ini, gitu kan. Ya, apa bisa nggak, ya kan. Bisa, udah, ya kan. Kirim aja, kata dia. Kirim, ya udah kirim. Ya kan dibuatin, dia puas. Nah, ini yang bener-bener
benar-benar titik balik di akhir 2019. Oh. Ketika itu ternyata dia nggak post di mana-mana, tapi dia ngomong kemana-mana. Si orang Temennya Swiss ini, ke gitu ya, temennya segala saudaranya. macem, gini. Dan di situ yang dari apa namanya lumayan naik tuh pelan-pelan. Akhirnya sampai di mana kenal beberapa customer yang sekarang udah jadi kawan. Gitu, benar-benar jadi kawan, bahkan teleponan itu bisa sejam, 2 jam gitu, ya kan. Jadi belajar bahasa Inggris, gue ini curhat sama apa namanya customer yang di Chicago ini. My spoken English is not good, it's very very bad. It's okay kata dia, it's okay, ya kan. You can talk with me, dia bilang gitu kan. Apa namanya, udah itu dia langsung telepon. Iya. Udah lu ngomong apa aja. Gua nggak akan ketawain, nggak akan ini, ya kan. Lu belajar. Itu di coaching sama dia. Di coaching, bayangin. Wow. Di coaching, itu segitunya, ya kan. Akhirnya kita sampai tukar-tukaran WhatsApp pribadi. Itu dari teleponannya dari Instagram. Oh. Kan udah bisa teleponan Iya, Instagram. Instagram call ya. Instagram call. Dari Instagram ke Instagram pribadi, akhirnya dari Instagram pribadi ke WhatsApp. Udah itu bener-bener, nih baju nih dari dia. Gitu. Bayangin itu saking baiknya orang ya, bukannya gue mengeluh-keluhkan orang luar ya apa segala macem, tapi memang kalau dasarnya memang orang baik mah ya baik gitu aja. kan. Dia itu sampai segitunya ngasih HP, ngasih baju. Anak gue baru lahir dikasih duit, bayangin. Udah gitu dia beli lagi, dia beli tuh total ada 15 pasang dia beli. Oh. Dan bener-bener sebanyak itu, gila. Ya kan? Jadi gue di coachingnya bahasa Inggris tuh sama dia, gitu kan. Terus makanya istri tuh sampai heran, ya kan? Lu belajar bener-bener dari ini ya? Dari teleponan aja. Dari teleponan aja gitu loh. Jadi ini, nah karena juga untungnya istri jago bahasa Inggris. Oh. Nah jadi selama itu sebelum gue nggak ngerti, ya kan? Istrilah yang bales. Istri bales segala macam gini-gini, emang jago banget bahasa Inggrisnya. Terus tapi karena mungkin itu orang yang kita deket, jadi nggak masuk tuh. Oh. Ya kan, bener nggak? Harus ada orang lain. Harus ada orang bener. lain, ya kan? Yang kayak apa namanya, yang kayak customer ini, ibaratnya orang lain, kok masuk? Nah itu kebiasaannya. Mungkin kebanyakan orang ya itu salah satunya gue lah. Dan itu gue mengakui itu kayak. Padahal istri jago banget, kenapa gue nggak belajar sama dia gitu loh. Tapi ya karena mungkin kayak ngeliatnya, ya udahlah gitu kan. Tapi ya udah akhirnya sekarang kalau misalnya masih bingung nanya istri, tapi sekarang udah lumayan masuk lah gitu kan. Karena harus iniin persepsi kayak ya anggap ini lagi kerja gitu loh sama dia, kayak gitu loh. Jadi jangan nganggap itu istri lu, jadi bener-bener oh ya dia ngasih tahu gini. Jadi ada pembelajaran juga lah. Nah, udah tuh bener-bener ini akhirnya kenal sama customer yang di UK, customer di Florida. Itu bener-bener jadi kayak, wah udah jadi kawan banget lah, ya kan. Sampai mertua itu datang ke Florida. Jadi customer gue ini, dia punya restoran. Oh, oke. Ya, punya restoran di Florida. Dia, gue bilang, chef, nyokap mertua mau ke sana, mau main ke sana, ya kan. Itu kan kalau di luar itu kan jaraknya tuh jauh-jauh ya. Kalau di sini kan jarak sebenarnya deket-deket tapi macet, ya kan. Kalau di sana itu setengah jam aja tuh udah jauh gitu. Setengah jam, sejam tuh udah bener-bener jauh. Kalau kita sejam ya padahal cuma 5 kilo. Iya. Bener ini karena macet kan. Ke sana makan, wah seneng banget tuh, disambut nyokap mertua sama itu customer, gini. Pas banget customer, nah customer yang ini yang di Florida ini dia beli 4 atau 5 gitu, gue lupa. 5 sepatu, ya kan. Nah dan customer ini yang gue suka, waktu pas dia awal beli, adalah dia nggak suka desain gue. Oh nggak suka? Nggak suka, kata dia nggak begini, kayak gini, dimarahin sama dia gini, terus ya gue bilang berterima kasih gini, udah dikasih tahu gini, gue mau ganti, gue bilang, gue mau ganti, boleh gini, nggak usah, masih marah tuh dia, gini, gue nggak tahu dia ditenangin sama istrinya apa gimana, tiba-tiba dia ngechat lagi, wah ternyata customer service lu bagus ya,
dia bilang. Terus akhirnya jadi kawan tuh. Ya udah nggak apa-apa, dibuat ya kan, buatin gue yang baru. Udah, udah lu pilih kulitnya. Dan di situ karena gue udah lumayan Lebih paham lah. ya lebih paham dan ngorder kulit udah enak karena udah banyak orderan tuh. Terus akhirnya gue kasih pilih mau kulit apa, gue ganti ya kan, mau pakai kulit ini kata dia. Udah gue buatin sampai taunya dong ya kan, dia bukan minta ganti, dia bayar dia lebihin $50. 50 ya, itu lumayan banget. Iya, 50 udah beli cimol segerobak. Iyalah. Nah, ya kan? Itu dia lo kirim balik tuh desainnya sudah berubah berarti? Udah berubah sesuai requestnya dia. Sesuai requestnya dia, terus dari situ juga gue belajar kayak, wah benar juga nih, ya kan, kata-kata dia. Nah, sampai akhirnya titik di mana gue bisa balikin duit kawan gue lah. Duit kawan gue transfer dulu 25 juta. Nih Bek, gue bilang, nih, ya kan, oh iya terima kasih. Nah, gak lama dari itu, gue balikin lagi 25. Lo tahu apa yang dia lakuin? Dia transfer balik. Dia telepon, dia marah. Itu buat lu. Ngapain lu transfer lagi? Jadi gue minjem 50, ya kan? Gue udah balikin. Iya. Dibalikin lagi 25. Gila sih. Gila. Ya, gila. Nah, terus udah akhirnya dari situ gue kepikiran, oke, ini ada duit, gue mau buat bengkel sendiri. Ya kan? Akhirnya bengkel cari-cari orang segala macem, ya kan? Ini, udah. Dan di situ juga orang-orangnya juga ada yang udah ahli, ada yang belum, ya kan? Ya udah, terus gue nggak mempermasalahin karena gue aja bener-bener belajar dari yang nggak ngerti ya, dari nggak ngerti sampai akhirnya udah jadi ini sendiri, bengkel sendiri gitu. Dan itu dari 50 juta tuh jadi bengkel? Iya, 50 juta jadi bengkel itu alhamdulillah banget gitu. Dan gue bersyukurnya banyak orang-orang baik di sekitar gue, entah itu dari orang tua, dari kawan-kawan yang baru kenal, dari customer ini. Jadi gue berpikir kita melihat orang itu bukan hanya wah ini profitnya apa. Kadang kan banyak orang melihat kalau nggak nguntungin gue nggak mau. Iya bener sih. Ya kan? Bener sih. Jangan menganggap itu deh. Nah, ini ada nyambung juga sama yang tadi lo tanyain. Itu jadi waktu pas posisi gue bahkan belum buat dompet, itu hari-hari itu makan itu susah nih karena sebenarnya sih kalau dibilang susah enggak, karena gue di rumah masih pakai AC ya, dibilang susah sih enggak, itu kayak kufur nikmat lah, nggak baik seperti itu ibaratnya, tapi agak lumayan struggle lah untuk makan. Bagusnya cara mertua gue itu dulunya waktu pas almarhum bokap mertua itu dia itu baik semua ke tetangga. Dia bener-bener, ini yang gue pelajarin banget ya, dia baik sama tetangga, dia bener-bener care. Care itu bukan hanya caranya dia itu bukan hanya kayak oh ya kasihan ya duit, enggak, dia samperin, oh dengerin apa gini-gini, lama dia itu satu-satu dia datengin itu, misalnya ada tetangga kenapa, dan itu yang berpengaruh ke keluarga gua. Jadi ketika itu kita nggak ada makanan, jadi gua bener-bener itu nggak beli makanan selama ada kali sekitar 4-5 bulan. Itu gua nggak beli makanan, dan makanannya itu dari tetangga. Jadi nanti tetangga ngasih tempe, ngasih ayam, nasi sebakul. Ini kasihan nih buat Bu Haji katanya. Kasihan nih buat Bu Haji, selalu kayak gitu. Dan anehnya setelah itu pas gua dompet udah bagus, itu udah nggak ada. Jadi konsep rezeki memang bisa dari mana aja tuh bener ya? Iya, itu bener banget itu bener banget. Jadinya, dan gue pelajarin di situ memang ya kita harus baik sih sama orang. Nah, gue jadi penasaran lagi nih, karena kan tadi sampai akhirnya udah bisa buka bengkel itu tuh ya. Nah, akhirnya kan udah in-house sendiri, quality bisa lu kontrol dong. Iya. Nah, akhirnya menurut lu nih dari quality barang dulu nih yang gue penasaran dulu ya. Itu gimana tuh? Kalau dari quality kita benar-benar learning by doing juga ya, gitu loh. Jadinya karena Renaf itu kan
kalau lu perhatiin dia, gue sendiri, gue mengakui belum banyak, gimana ya, bukan belum banyak, hampir mungkin tidak mengeluarkan sampel justru. Jadi sampelnya itu ketika ada orang order. Oke. Jadi orang order, gue mau dong buat model ini. Tadinya tuh nggak ada mau apa. Renav itu baru ngeluarin cuman 3 model. Split toe, service, Nah, ini ya. service sama service juga tapi beda beda bagian ini aja, bagian quarter ke backstay heel-nya. Beda di situ aja. Terus dan model lanjut tuh keempat sampai lupa sekarang tuh ada berapa, 24 model kayaknya, 24 apa 25 model gitu. Dan Sulas itu sekarang gua ngebuat sampai 18 18 gitu, lupa. Pokoknya itu udah numpuk, udah kayak apaan tahu itu. Dari 50 juta tadi ya? Waduh, dari 50 juta tadi tuh. Dari 50 juta tadi udah jadi kayak gitu. Ya kan, bener-bener numpuk ya, Sulas tuh. Tapi ada satu nih kan yang ceritanya menarik nih, yang las pertama lu ini nih. Nah, las Yang ini nih. karena ini kan las pertama A1, ya kan. Sebenarnya sejujurnya gue kurang puas. Gitu loh. Karena buat servis tuh memang agak unik. Biasanya kalau orang bikin servis boots tuh kan senangnya bulky nih, gede gitu ya di depan. Nah ini malah slim, malah kecil gitu. Iya. Tapi malah ini ya, malah orang-orang banyak yang doyan ya. Nah itu dia, malah justru customer gue nih yang di Chicago dibilang, gue ketemu sama yang beli Renav pakai A1 itu langsung kelihatan gitu loh. Itu ini ya customer yang di Chicago ya. Terus gue bilang kayak gini, enggak perasaan gitu-gitu aja, karena apa namanya, nggak mau jumawa juga ya, maksudnya jadi ini kayak wah apa ini banget. Iya. Nah tapi justru ini penjualan A1 tuh memang banyak sih, banyak banget dari di derby dipakai. Di engineer dipakai gitu. Kalau ada di posan terakhir itu nanti kita ada masukin deh. Engineer yang pakai Bison. Itu kan pakai las A1 tapi Unstructor tuh. Ya kan. Jadi dia bengkak tapi kecil di depannya. Iya. Lucu jadinya. Dan itu tuh sebenarnya bagian ininya ya, bagian bola-bola kakinya tuh roomy gitu. Iya. Cuma di depannya aja yang Iya lucu. gitu. Terus sakit nggak Pak pakainya? Kalau dibilang sakit sih, structure toe mungkin sakit ya. Tapi the best-nya A1 itu Unstructor toe. Ya, the best-nya A1 itu Unstructor toe karena dia benar-benar nempel banget. Jadi masih ada toleransinya gitu. Karena gua pun sendiri mencoba gitu ya. Ternyata gua lebih cocok pakai Unstructor toe. Karena kaki nggak bisa diem nih. Kaki di bagian bagian jempol tuh, waduh kayaknya gitu. Kan suka kayak begini juga nih kaki, ya kan. Ngitungin tempo dulu anak band. Bener juga. Ngitungin tempo. Enggak, ini doang, bercanda doang. Seperti itulah. Ya, jadi tapi bener juga sih, gue baru kepikiran kalau Unstructor tuh kita kasih kulit kayak ini nih, ini CF State nih. Ya, ini reverse dia, ini kudu reverse. Itu enak banget kayaknya. Atau lo ada kulit lain lagi nggak yang enak buat Unstructor tuh gitu? Unicorn Elk dari CFS juga. Itu enak. Tapi bagi gua kudu paling enak sih. Kudu paling enak. Wah, paling enak kudu. Tapi, Elk juga enak. Iya. Jadi kemarin cobain A1 Unstructor tuh, wah, itu enak banget. Enak banget. Jadi kayak kulitnya itu, aduh enak banget. Iya gitu. sih. Nah, jadi orang tuh nggak rugi. Bukan rugi ya, maksudnya keluar harga segini buat sepatu lu tuh nggak, tante gua tuh kemarin, dia kan nggak lu tuh bikin sepatu, dia pikir sepatunya juga murah. Iya. Dia nanya, loh emang Ray bikin sepatunya berapa? Gua bilang kan, 5-7 juta tante. Kaget dia. Ya tapi kan itu bisa jadi mahal, bisa jadi murah kalau versus quality-nya. Kalau di sini kan kita ngomongin quality nih di shoe polish kan. Nah tapi denger kayak spek kulit tadi aja udah kudu nih, itu sudah menjustify quality gitu. Craftsmanship-nya, wah gila. Ini kalau teman-teman nanti kita insertin juga ya. Kita ngelihat dari segi detailnya rapi banget. Ini jahitan rapet.
hand welted loh. Ah. Bo. Dan Lu bercanda lo hand welted bisa serapi ini. Dan ini Gila. juga, jadi tadi kan nyambung ke kenapa Renav itu nggak lariin ke sampel model gini. Iya. Jadi gue lebih fokus, gue pengen mencoba tannery di seluruh dunia ini. Ada banyak gitu loh, ada banyak sekali tannery yang di dunia ini gitu loh. Bahkan udah numpuk juga gitu loh. Jadi setiap misalnya gue post ternyata nggak laku gitu kan. Jadi ngebangke lah di situ. Tapi gue bersyukur di situ karena gue jadi tahu nih karakternya jadi seperti belajar, ini gitu. Karena setiap tannery ibaratnya kayak setiap bootmaker, setiap tannery ya kan, setiap yang buat sesuatu itu pasti kan punya karakternya masing-masing. Bener. Dan itu yang buat gue jadi belajar kayak oh ternyata dia tipenya seperti ini. Karena gimana ya di dalam hidup kita nggak bisa berhenti belajar sih. Gitu loh. Iya, bener Kita sih. berhenti belajar mati doang kayaknya ya. Iya, nanti udah masuk kuburan tanya manro buka. Iya, manro Ya, buka. Bukan ditanya apa boots lu. Iya bener. Iya, tapi ya bener sih. Berarti lu memang masih akan terus nih belajar. Tapi kalau boleh ditanya nih, apakah lu udah ada sesuatu yang menurut lu ini udah signature, oh ini Renav banget nih gitu. Sejujurnya belum sih. Serius? Ya, menurut gua sih belum ya. Karena kalau orang-orang dari customer bilang, iya nih Las A1 signaturnya Renav, katanya gitu-gitu. Tapi bagi gua belum karena ya itu kembali lagi. Karena pengen terus belajar. Kalau bisa gue bikin sampai 100 sulas deh. 200 sulas, terus sampai berapa model deh gitu. Tapi ya itu caranya. Kayak misalnya ada customer itu, mau nyobain nggak? Yaudah, yuk buat las baru kayak gitu. Yuk buat las baru. Jadi gue tawarin. Terus udah gitu dia suka, ya kan? Kan karena pembuatan las itu kan, walaupun misalnya ini referensinya, ya kan? Udah referensinya seperti ini, kan ada dari tangan beda kan, nggak mungkin plek triplek. Misalnya betul. kita, wah ini referensinya ini, ya kan? Terus ya nggak bisa tiba-tiba mirip kayak gitu, pasti ada bedanya, gitu kan? Nah, pas ada bedanya itu orang suka. Nah, jadi di situ gua, oh ya kan patternnya beda lagi, karena harus bikin pola kan beda lagi tuh kalau ketika ada sulas baru kan. Nah itu di situ gue belajar terus tuh. Oh begini kalau modelnya begini gini. Jadi kalau dibilang Renav banyak banget ininya, ya gimana? Ada 17 sulas karena ya emang itu sih yang karena pengen terus belajar gitu. Ya. Sampai titik puasnya nanti ketemu. Tapi emang ada puasnya kalau buat belajar? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada deh. Ya karena mungkin ini juga ya sekedar sampel mumpung ada yang di sini ya. Sekarang kan lagi banyak yang bikin engineer gitu ya. Wah, masa sih kalau sampai ada kata-kata, oh lu bikin engineer ngikutin si A, si B, si C. Kayaknya enggak deh ya. Kita, kalau kita pernah berkarya gitu ya, bikin sesuatu kayak gini, pasti beda nggak sih? Lu engineer sebelah sini sama sebelah situ aja beda. Iya, berbeda. Pasti berbeda, pasti. Ibaratnya kayak masak lah. Iya, bener sih. Kayak masak. Itu udah hal umum banget. Kayak misalnya, lu masak, gua anak lu nih. Lu punya restoran, ya kan? Gue ngelanjutin restoran, lu bapak gue nih, ya kan? Katakanlah gue nasi goreng aja. Iya, nasi goreng deh. Pasti nanti rasanya beda. Iya, nasi goreng. Walaupun bentuknya nasi goreng. Iya. Pasti rasanya kok ini ya, gini. Nah, nanti beda lagi nih ketika cucu diwarisin lagi nih. Warisin lagi, ternyata rasanya lebih enak. Iya. Yang pas zaman gue nggak enak. Kan berbeda tangan. Belum lagi kayak lu, nanti customer-nya kan, gue mau cobain ini dong. Ada ini lagi. Iya, pasti beda. Itu mah lu customer dijadiin partner R&D gitu kan. Iya, itu dia. Makanya gue sih jadi customer itu yang bener-bener sekarang gue jadiin kawan banget sih. Jadi sahabat lah ya. Jadi sahabat, jadi kayak mau nanya apa segala macam karena banyak banget yang bantu juga customer itu. Jadi bukan hanya sekedar bantu bukan hanya beli dan hanya bisnis aja kayak gue di review di Reddit, di ini segala macam, di YouTube. Itu tuh dia tidak minta sepatu gratis. Dia bayar, dia review bener-bener jadi kayak itu suatu wah, kok ada ya orang seperti ini ya. Gitu. Jadi bener-bener dia menghargai apa yang ibaratnya gue buat lah. Bener-bener dihargain banget. Jadi terus udah selesai dia post di review, gue telepon. Oh thank you, gini. It's okay. Jadi ada customer juga
itu dia punya dari gua follow dia itu subscriber 2.000, sekarang udah 10.000 lebih. Oke. Pas udah kenal Renaf itu pasti dia selalu bawa sepatu gua. Jadi kayak misalnya perbandingan. Iya, iya. Dia ini segala macam. Nah, ini nih, ini yang gue pakai ya Renaf, ini segala macam ya gini-gini. Apa namanya? Dia pasti bilang ya kan Renaf bootmaker yang apa namanya gua ini banget lah kata dia gitu. Yang puas banget lah ya gitu. puas banget gitu. Yang itu yang ya gue bersyukur karena dari situ apa namanya, jadi bukannya gimana ya, kayak jadi gak percuma teman, enggak begitu, kayak adalah beberapa juga customer yang udah berteman ini tiba-tiba dia ngilang, ada juga banyak kayak gitu karena kan kesibukan mereka kan berbeda-beda. Tapi yang khususnya yang sekarang ini ya bener-bener udah kalau gue telepon nih pasti diangkat kayak gitu. Udah jadi gini, terus ngomonginnya nggak hanya sepatu, ngomonginnya tuh yang lain-lain. Nah, dari sini, dari sepatu ini gue juga bersyukur. Jadi di belakang rumah itu tuh dia ada produksi kayak tau gak sih tempe-tempe yang Tahu yang kering apa dikerpikin gitu. Keripik. Itu gue selip-selipin tuh. Ih. Nah, gue selipin sebagai inilah kayak ibaratnya gift ya. Berangkat ke sana, dicobain tuh. Krik, ya kan. Sebelumnya dia nanya dulu. Ini apa? Apa namanya? Apa sih bahasa Inggris tempe tuh? Gue lupa lagi. Iya, tempe sih, memang tempe nggak ya, ada. tempe ya. Memang nggak ada bahasa tempe Inggris. ya, apa namanya? Gue bilang aja signature-nya Indonesia. Wah, padahal kagak tahu bahasa Inggrisnya. Iya, padahal gue kagak tahu bahasa Inggrisnya kan. Bodo amat ya. Indonesian signature, gue bilang gitu aja kan. Oh iya, itu makanan ringan, cobain aja ya kan. Dicobain sama dia. Suka dia ngomong. Ternyata sama banyak orang. Dia ngomong sama banyak orang ya kan. Jadi setiap ada customer yang pesen, pasti apa namanya, ada yang mesen lah tuh keripik tempe. Oh, jadi cuman ini nih guys, pesan sepatu, bawahnya itu ada nanti cemilan. Ya itu jadi apa namanya, ya kita kan kalau berbisnis itu nggak ya jangan menutup kemungkinan yang lain gitu loh. Cross-selling coy. Jadinya gue berpikir di situ kayak Indonesia ini enak loh makanannya, makanan keringnya, semuanya. Indonesia ini aduh udah ibaratnya keren lah. Tapi memang banyak orang yang belum tahu, bukan orang yang Indonesianya, orang luar. Ya sampai kayak lu cerita aja kan tadi kopi Toraja kan, kopi Toraja biasa dibawain ke mana yang bayar lo di Amerika yang di Florida. itu? Jadi waktu pas nyokap mertua ke sana, itu dia bawa oleh-oleh tuh, ya kan? Gue bilang, "Ma, titip dah itu, kasih apa ya, bingung. Udah ini aja kopi, dikasih kopi sama teh. Dia cobain ya kan, udah selesai gini-gini. Terus dia bilang, "Ray, ini baunya enak banget," katanya ya kan. Terus ini sampai dia nelpon, "Ray, ini gue masaknya gimana? Pakai alat apa gue rebus doang?" kata dia. Si kopinya ya kan? tuh. Iya, si kopinya. Karena gue belum pernah nemuin kopi se-finest ini. Bayangin, itu kopi cuma yang segini 30.000. 30.000 dibilang finest. Iya, kita sih tubruk aja. Tubruk aja udah dimasak kayak gimana aja kan. Nah itu. Pas dia cobain, itu dia bilang, "Wah, ini enak banget," katanya. "Ini kopi terbaik." Bayangin ya, Indonesia tuh. Dan akhirnya dari situ juga dia ngomong sama orang-orang lain, ya kan. Nah, restorannya dia, kopinya itu gue kirim. Gitu. Nah, dapat lagi kan. Dapat lagi gitu. Supply kopi ke Amerika, luar biasa loh. Lama-lama ekspor impor nih, Pak. Ya emang iya. Oh, udah. Iya, emang udah. Jadi memang makanan-makanan kering kadang dari situ sih, makanya gue bersyukur banget di sepatu ini benar-benar membuka ekspor impor yang gue lakuin sekarang juga gitu loh. Jadi ekspor makanan kering ke yang paling ribet kan Eropa, Australia, ya kan, itu ribet banget. Jadi ada beberapa yang bakal ketahan, tapi memang untungnya kalau di Eropa atau enggak di Australia ada makanan kering yang nggak bisa diambil sama dia. Tapi kalau Amerika ketahuan nih satu, ya kan, itu dibakar semua. Tuh plus minusnya untuk makanan kering. Makanya ya pinter-pinternya aja lah. Kadang makanya gue bilang sama customer, kalau bisa beli ada yang dibeli lagi gitu loh. Jadinya
kitanya nggak tok hanya makanan kering aja. Misalnya dia makanan keringnya kayak misalnya keripik balado, kan dilihatnya kayak nggak enak ya, takutnya kan kenapa-napa aja. Soalnya pernah ada beberapa masalah gitu gara-gara keripik balado Padang itu gitu loh. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi seru ya. Jadi sekali kirim tuh banyak. Iya, banyak-banyak kayak gitu. Jadi memang pakai ya dari makanan-makanan kering itulah. Tapi kan itu masalah di luar nih kalau yang sampai dibakar gitu. Nah, kalau di sininya, bea cukai sini, lo ada masalah nggak sih? Banyak kalau dibilang. Waduh. Banyak. Ya iya kan, soalnya gue inget nih, baru tahun kemarin tuh rasanya ada koin Decepticon aja, masalahnya nasional. Ya, Apalagi lu kirimnya, sepatu, makanan, segala gede-gede gambreng. Jadi waktu itu, ini gue juga bersyukur gitu, berterima kasih karena channel dari ibu, itu gue bisa pameran di Bahrain waktu itu. Oh, oke. Nah, jadi waktu pameran di Bahrain, kan gue bawa banyak, bawa sepatu banyak, terus harus izin dulu tuh di bandara izin, terus gue bilang sama customs itu, ini nanti pakai surat nggak? Soalnya pasti kan balik nggak mungkin habis semua, ya kan? Gue bawa tuh sekitar 20 apa 25 atau 30 gitu, gue lupa. Sepatu banyak tuh, pokoknya bertumpuk-tumpuk tuh, nggak ada box, nggak ada apa, jadi gue pakai tote aja. Jadi kalau ada orang beli pakai tote aja gitu loh. Ya, Karena ribet juga kan kalau pakai box kan, ya orang lagi modal pas-pasan ya kan, dimodalin, soalnya itu dimodalin sama kawan kawan orang tua, dari kawan ibu lah. Udah berangkat ke sana, kalau nggak salah tuh yang laku itu 5 apa 7 gitu. Terus plus lah ada sedikit dompet yang laku. Pas balik ke sini, ya kan, berangkat nggak apa-apa. Pas balik ke sini tiba-tiba masuk red zone. Ketahan dong. Ketahan dong. Udah ketahan, ya kan, udah kesel. Ini kenapa ketahan? Padahal di situ selalu gue cap ada Indonesian made-nya selalu. Pasti. Karena untuk menunjukkan ya ini kita Indonesia. Terus udah ketahan, dibongkar tuh sama dia tuh. Dibongkar, dilihat-lihat gini. Udah kayak inspeksi barang haram gitu. Diginiin, lihat-lihat. Wah, ini. Gue santai aja gitu kan, tapi kesel. Bilang, itu merek saya, ya kan. Nggak mungkin lah ini segala macam, bawa sepatu banyak-banyak. Kan kemarin itu saya pameran di Bahrain, ya kan. Kemarin minta surat tapi nggak ini katanya balik aja, katanya nggak masalah kalau produk Indonesia kok berbeda, gue bilang gitu kan. Kok berbeda? Dilatin gini, coba aja lihat mereknya apa di situ, ya kan? Gue pasti gue cap bawah sama cap di bawah nih. Cap bawah sama cap di bagian insole, itu pasti gue cap, ya kan? Terus coba tuh cari Renaf Goods, ya kan? Renaf itu nama saya, ya kan? Renaf, Ray Nafiri, nih lihat nih password saya, gue gituin, nih Nafiri Ray dibalik Ray Nafiri, Renaf, gue gituin tuh, ya kan? Udah dia cek. Di depan gue dia cek Instagramnya. Oh iya, benar. Udah. Dia nggak rapihin, nggak apa, udah ditaruh aja. Terus habis itu main pergi. Udah, terus akhirnya gue rapihin sendiri, gue dorong sendiri. Begitu. Bagaimana? Tapi ada lagi dong ups and down-nya. Tapi lu kejadian sekali doang gitu, apa berkali-kali sebenarnya? Berkali-kali. Kayak contohnya sepatunya mau di-repair. Jadi sepatunya di-repair, di-retur. Terus pas di retur, jadi langsung dikirim kan sama customer. Ya udah gue kirim deh, langsung ke Indonesia ya, minta alamat ya kan. Terus gue nggak bales, tentunya kan ada alamat di ini di Instagram. Dia langsung kirim, tiba-tiba gue dapet email, suruh bayar pajak 4 juta. Loh, buset, satu sepatu, kaget dong, kok banyak banget. Protes lah, gue protes, gue bilang ini sepatu Indonesia, kok dipajakin. Nah, dan salahnya waktu itu pakai pengiriman yang sebenarnya dari pos itu bisa, kalau misalnya kita debatin gitu, tapi kan capek ya kalau pos nggak ke-track ya. Kalau pakai yang swasta ini kan ke-track ya. Sebenarnya kalau dari pakai pos itu bisa, kalau kita debatin itu bakalan lolos, tapi cuman dramanya itu panjang. Nah, akhirnya gue relain itu sepatu, gue buatin yang baru. Yang pameran itu tahun 2019. Yang
return ini yang ketahan? Ketahan itu belum lama kok, ada 2022, Aduh. Oh, 2000 justru pandemi lu masih jualan ya? masih 2022. Justru pandemi itu yang titik baliknya. Oh ya? Wah, pandemi itu gua makanya bersyukur banget. Pandemi itu jadi bener-bener titik baliknya Renaf lah. Apakah ini yang namanya kekuatan doa? Iya, bisa jadi. Karena kalau gue merasa gue melakukan pekerjaan yang gue lakuin ini tidak sekreatif orang-orang lain ya. Yes. Gue bukannya ini ya, karena itu takut juga sombong di guanya gitu kan. Gue takut sombong di guanya. Jadi gue pengen terus merasa kayak gue masih kurang. Jadi biar di situ gue tetap ya udah Renaf masih kurang gitu. Biar nggak ada kata sombong. Iya. Terus lu cerita juga kan kemarin tuh ada suatu waktu lu ngasih nyokap nih uang. Itu jadi ini ceritanya lucu banget sebenarnya. Jadi lagi naik-naiknya, sebenarnya udah lumayan lagi naik-naiknya. Terus ada kepikiran nih, ya kan? Pengen ngasih nyokap gitu ya kan, pengen ngasih nyokap, kasih 500.000. Kasihlah duit nih, 500.000. Itu pas banget emang lagi gue mau GMTO. Itu GMTO-nya rame. Berapa per? Sekitar 15-20 gitu, gue lupa. Rame, itu bener-bener dibayar kontan. Gua itu kaget, itu dalam satu hari itu, kaget gue, bisa kieu gitu. Ini mah marketing lu mah jalur langit. Itu gua nggak tahu. Jadi memang banyak keajaiban-ajaiban yang kalau kita, dan itu yang gue selalu percaya, kalau kita berusaha pasti selalu ada jalannya. Dan artinya mulai start bisnis itu nggak selalu modalnya dulu. Betul. Asal ada kemauan. Iya, yakin mau. Benar. Dan semuanya bisa ngikutin ya. Asal gimana ya? Kadang kan orang ini modalnya gede gini. Coba aja dulu berkawan. Iya. Coba aja dulu gini, deketin. Jangan berpikiran kalau nggak ini profitnya gimana profitnya. Kalau misalnya terpatok dengan profit, akhirnya nggak akan jadi apa-apa. Karena yang gue alamin sekarang itu, ya udah berkawan aja, tiba-tiba karena gue udah kenal lu nih misalnya, ya kan? Karena sekarang gue bisa telepon, nih ada ini nih, Dim, ya kan? Ini deh, kan itu jadi rezeki ya? Iya benar kan? Nah, itu karena bermula memang kita berkawan, ini baik gitu, berhubungan baik aja sama orang. Kasarnya dari situ nggak punya uang dan akhirnya sampai tembus ke Bahrain, sampai tembus market Amerika gitu kan, sampai punya second bisnis lagi dan lain sebagainya. Betul. Nah bro, 3 tahun lagi menurut lo Renov bakal kemana nih? Kalau Renov, gua mau arahinnya lebih ke sepatu Jepang sih. Yohei. Ya kemungkinan ada kayak show, Yohei, kayak gitu ya. Jadi seru aja ngelihatnya gitu, kayak suatu challenge ya untuk Renov 3 tahun ke depannya seperti itu gitu. Jadi kayak pengen cakep banget kayak gitu, kayak kalau ngelihat tuh kayak gitu. Kayak gitu. Jadi tapi juga nanti kalau misalnya udah sampai sana, amin, udah sampai sana, pasti juga pengen lebih lagi gitu lah. Jadi kayak belajar lagi dong. Belajar lagi, pengen lebih terus disempurnain. Sampai ini jangan-jangan minta diangkat muridnya maker Jepang nih ya. Ada di sana ada. Oh, ada. Ada sekolah, ada kelas memang khusus kalau mau belajar gitu. Sebenarnya sih adalah pengen kalau misalnya mungkin ya anak udah gede, udah bisa bisa ditinggal, adalah pengen ke sana gitu. Entah kapan lah gitu. Mungkin sih pengen sih kalau misalnya tahun depan misalnya ada uangnya, ya sikatlah. Misalnya berapa bulan di sana gitu. Pelajarin aja karena macam-macam negara, macam-macam orang ini kan berbeda ya. Dan itu seru kalau kita pelajarin dari setiap individu masing-masing gitu loh. Ini caranya begini, caranya gini. Jadi kita ketampung ilmu yang banyak gitu. Iya, bener sih. Dan itu bener sih buat teman-teman juga ya, ngomongin soal ilmu tuh memang harus dicari terus, karena ya kita dengar sendiri lah ceritanya Ray dari naik turun lagi sampai jadi kayak gini, itu semuanya berkat ilmu dari orang tua, bener kan ya? Dan ini kalau gue bilang sih ya,
kita nggak usah deh banyak ngomongin teknis, karena kalau kalian lihat visual ini memang bagus banget. Tapi yang gue bener-bener salut itu di saat yang lain turun, Ray bisa naik. Pandemi itu ya. Iya. Dan inilah namanya marketing di luar langit, luar biasa banget. Teman-teman mungkin bisa applause juga nanti ya buat Ray dan Reign of Goods. Thank you banget sudah menonton. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.